Selama 10 hari ini, tidak banyak yang terjadi. Mahkamah Agung sedang mempersiapkan secara intensif untuk penaklukan wilayah bintang pembantaian api. Penguasa kota terapung yang tak terhitung jumlahnya harus mulai membentuk geng untuk kepentingan mereka sendiri. Lagi pula, kekuatan tingkat ksatria dari kota terapung telah dikeluarkan 2 kali dalam sebulan, dan kekuatan kota terapung yang agak lemah mendapat pukulan fatal. Mengadakan grup untuk kehangatan sudah menjadi hal biasa. Bukannya Mahkamah Agung memiliki pemikiran tentang mereka, tetapi karena setelah kekuatan para ksatria berkurang, penguasa kota terapung lainnya jelas tidak akan melewatkan kesempatan besar untuk ekspansi, terutama di tempat-tempat yang jauh dari kuil Dewa Raja. Lampu. Itu hampir setara dengan kesempatan untuk dibawa ke mulut, hanya untuk melihat apakah Anda memiliki keberanian untuk membuka mulut dan memakannya. Meskipun masih ada penindasan dari Mahkamah Agung, hal-hal ini belum berkembang terlalu banyak untuk saat ini, tetapi bahaya tersembunyi terkubur di sini. Awalnya, jumlah ksatria di sisi terang di kota terapung itu sekitar 5 atau 6, dan jaraknya tidak terlalu besar. Sekarang setelah 2 putaran, jumlah ksatria di kota terapung berkisar antara 1 dan 3, dan kesenjangan dalam kekuatan tempur telah melebar hampir seketika. Selain itu, setelah 2 penyesuaian ini, kota terapung tidak memiliki ksatria untuk diduduki, dan kesulitannya dapat dibayangkan. Tidak peduli siapa mereka dapat menghasilkan banyak uang di wajah mereka dan menikmatinya dengan bebas. Dunia abadi telah didorong oleh perselisihan sipil. Di lingkungan seperti itu, Shen Lianchan tentu saja diam-diam bersenang-senang. Melihat para penguasa kota terapung itu sekarang, itu seperti mangsa yang manis dan lezat, itu sangat menggoda. Meskipun tidak ada gerakan di sisi baiknya, Shen Lianchan sudah mulai membentuk geng secara diam-diam. Ketika ada kekurangan kekuatan adalah segalanya. Kota-kota terapung di dekat kota pemurnian Beiyun jatuh satu persatu hanya dalam 10 hari. Meskipun kekuatan kota pemurnian Beiyun tidak dapat dikatakan telah berkembang banyak, lingkup pengaruh di bawah yurisdiksinya telah berlipat ganda. Hal yang begitu baik membuat Shen Lianchan sangat bahagia sehingga dia tidak bisa berkultivasi, dan mulai berkembang siang dan malam. Semakin besar lingkup pengaruh, semakin luas kedalaman strategis yang dapat ia miliki di masa depan, dan semakin banyak hal yang dapat ia ambil keputusan dan kendalikan. Shen Lianchan sedang merencanakan perang di masa depan. Mengapa Mahkamah Agung tidak mengawasi Shen Lianchan? Hanya saja tujuan Mahkamah Agung tidak ada di sini, jadi tutup satu mata saja dan tutup satu mata. Shen Lianchan tidak melakukan sesuatu yang luar biasa, dan mereka tidak repot-repot memperhatikan. Selain kota pemurnian Beiyun dan Mahkamah Agung, yang diam-diam saling bertarung, satu-satunya yang masih hidup adalah kuil penguasa cahaya. Dengan arena yang dikirim oleh Kaisar Salju, orang-orang percaya di kuil penguasa cahaya berlatih siang dan malam. Ringkasan setelah pertempuran hampir menumpuk menjadi bukit. Di kuil penguasa cahaya, di luar hutan lebat, beberapa orang percaya mengerutkan kening pada gulungan kulit domba di tangan mereka. Orang percaya terkemuka menggaruk kepalanya kesakitan. Bagaimana menurutmu benda ini akan rusak? Terlalu Nima tersiksa. Kami telah mencoba metode ini untuk pertama kalinya. Setiap kali berubah, pelindung Dharma masih tidak memberi kami petunjuk. Bukankah ini membunuh kami? Sekelompok orang mengeluh ketika suara yang tajam menyela mereka. Hei, kalian berdua akan mengambilnya segera setelah kamu melihatnya. Ini menunjukkan bahwa itu untuk melatih kemampuanmu. Bagaimana aku bisa mengatakan bahwa aku ingin Lord Light bersedia melemparkanmu? Mengapa kamu tidak mencobanya di tempat lain? Tempat. Ketika semua orang mendengar suara itu, mereka melihat ke belakang dan melihat bahwa Yu Daoseng sedang melewati tempat ini dengan selusin orang. Orang-orang percaya dengan cepat bangkit dan memberi hormat kepada Yu Daoseng. Aku telah melihat penguasa istana. Yu Daoseng meminta maaf kepada orang-orang di belakangnya, dan kemudian dia datang kepada mereka, mengambil gulungan kulit domba di tangannya, dan melihatnya dengan cermat sebelum berkata, "Saya pikir harus ada 4 cara untuk memecahkannya. Ayo, itu tidak sulit." Setelah selesai berbicara, Yu Daoseng mengucapkan selamat tinggal kepada orang-orang ini, dan membawa orang-orang percaya yang baru dipromosikan ke paviliun kitab suci Tibet. Meskipun paviliun koleksi buku ini sangat berbeda dengan paviliun koleksi emas di lautan kesadaran orang percaya, ini juga merupakan harta karun bagi orang-orang di sekitar Anda yang bahkan bukan ksatria. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak orang tahu tentang paviliun kitab suci Buddha yang dibangun oleh kuil penguasa cahaya, dan tidak sedikit orang yang ingin memahami dan meningkatkannya. Jumlah orang-orang ini telah mencapai tingkat yang tidak masuk akal, sehingga bahkan Yu Daoseng harus bergabung dengan tentara untuk membimbing orang-orang ini. Apakah kamu melihat paviliun di depan? Pergi ke sana dan itu adalah lokasi paviliun koleksi sutra, kamu pergi dulu. Setelah berbicara, Yu Daoseng datang langsung ke tetua Sai dan memberi hormat dengan hormat. Saya telah melihat wali hukum. Orang tua itu melambaikan tangannya lagi dan lagi. Apa yang kita lakukan dengan sangat sopan di antara kita? Ada apa denganmu kali ini? Yu Daoseng menggaruk kepalanya dengan malu. Apa kemajuan ilmu pedang 5 elemen saya? Pemahaman Yu Daoseng tentang 5 elemen ilmu pedang tidak cukup menyeluruh,
Dia selalu merasa ada sesuatu yang hilang. Tetapi dia tidak bisa mengatakannya. Jadi dia datang ke Pavilion Sutra Tibet untuk mencari solusi. Seperti yang dikatakan Qin Yichen di awal, pengalaman dan pengalaman sejumlah besar orang yang berkultivasi di Pavilion Koleksi Sutra akan menjadi aset yang sangat berharga. Dan Yu Daoseng sekarang menjadi salah satu penerima manfaat. Penatuasai mengulurkan tangannya dan dengan ringan menepuk kepala Yu Daoseng. Dan segera, banyak poin pelatihan dan pengalaman dikirim ke pikiran Yu Daoseng. Setelah semua ini selesai, Penatuasai melambaikan tangannya. Temukan itu. Ini situasi latihan yang disimpulkan oleh semua klonku. Seharusnya tidak ada terlalu banyak kelalaian. Kamu harus melihatnya dulu. Jika kamu memiliki pertanyaan, aku akan bertanya pada Lord of Light untukmu. Yu Daoseng dengan cepat berterima kasih padanya. Membaca pengalaman ini satu persatu di benaknya, Yu Daoseng bertanya dengan santai. Berapa lama waktu yang dibutuhkan Lord Light untuk meninggalkan Bea Cukai? Mahkamah Agung telah mengirim orang untuk mendesak Anda 4 kali. Mengapa saya tidak menemukan alasan untuk berbohong? Sai Lao berpikir sejenak, lalu berkata. Seharusnya dalam beberapa hari terakhir. Aku melihat ada awan keberuntungan yang tak terhitung jumlahnya di tempat Lord of Light menempa senjata. Seharusnya hampir selesai. Keduanya masih berdiskusi di sini. Dan tiba-tiba, di lautan pengetahuan publik, terjadi keributan. Tuan Zhao Wuling, para bajingan di Mahkamah Agung ini memblokir pintu masuk ke kota terapung. Mengatakan bahwa mereka ingin melihat penguasa cahaya. Jika Anda mengatakan sepatah kata pun, kami tidak akan mengalahkan mereka. Perubahan mendadak itu mengejutkan Lao Sai dan Yu Daoseng. Bukankah Mahkamah Agung untuk menjaga hubungan baik dengan kuil penguasa cahaya? Mengapa begitu tidak sabar untuk mulai melempar sekarang? Sai Lao memegang bahu Yu Daoseng, bangkit dan berkata. Saya akan mengurus masalah ini, dan Anda memimpin perintah di sini untuk saya. Setelah selesai berbicara, Sai Lao menggunakan sarana teleportasi dan datang keluar kota reruntuhan dalam sekejap. Di depan 2 orang percaya, ada 10 atau lebih utusan ilahi. Hanya dengan melihat postur mereka, mereka tahu bahwa pengunjung tidak baik. Sai Lao terbatuk ringan, lalu berkata. Yang mana yang membuat masalah di situs Lord of Lights Temple? Kalian, apakah kalian siap untuk membalas dendam oleh Lord of Lights Temple?